Setelah banjir besar yang menenggelamkan dunia pada masa Nabi Nuh alaihissalam, hanya sedikit manusia yang tersisa. Dari perahu besar yang berlayar di atas gelombang setinggi gunung itu, terdapat 3 putra Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal manusia baru di muka bumi, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Dari Sam, lahirlah bangsa-bangsa Arab dan sebagian besar keturunan Bani Israel, yang kelak menjadi pewaris para nabi dan peradaban di wilayah Timur Tengah. Dari Ham, muncul bangsa-bangsa yang mendiami wilayah selatan bumi, seperti Afrika dan sekitarnya, dengan ragam warna kulit dan budaya yang mempesona. Sedangkan dari Yafits, berkembanglah bangsa-bangsa penghuni utara dan timur dunia, seperti Turki, Persia, Cina, dan berbagai negeri di Asia yang luas. Menurut sebagian ulama tafsir, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafits bin Nuh, sama seperti bangsa Turk. Namun, ada perbedaan di antara mereka. Jika bangsa Turk hidup dengan keteraturan dan mengenal adab, maka Ya'juj dan Ma'juj lahir dari keturunan yang menyimpang dari garis tersebut. Mereka dikenal sebagai kaum yang rusak akhlaknya, liar dalam tabiatnya, dan jauh dari cahaya petunjuk ilahi. Disebutkan dalam sebagian riwayat Israiliyat, sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi dan Ats-Tsalabi, bahwa setelah peristiwa banjir besar, sebagian keturunan Yafits berpindah ke wilayah timur jauh. Mereka tinggal di balik pegunungan tinggi yang membentang dari utara Asia hingga perbatasan antara dua laut. Mereka hidup terpisah, jauh dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Dari generasi ke generasi, mereka menjadi bangsa yang keras, tidak mengenal syariat, tidak mengenal kasih sayang, dan hidup dengan hukum rimba. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, mereka adalah kaum yang wajahnya seperti perisai, mata kecil, hidung pesek, dan rambut lurus. Mereka menyerupai bangsa Turk, namun lebih ganas dan biadab. Kelahiran pertama bangsa Ya'juj dan Ma'juj terjadi di daerah pegunungan tinggi di sebelah timur laut bumi. Tempat itu sangat dingin, terjal, dan penuh batu hitam. Anak-anak mereka lahir dengan tubuh kecil namun kuat. Kulit mereka kemerahan, rambut mereka lebat, dan mata mereka sipit namun tajam. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam satu rumah bisa lahir puluhan anak dari satu pasangan. Disebutkan dalam riwayat bahwa setiap lelaki dari Ya'juj dan Ma'juj memiliki 100 keturunan, dan setiap keturunan memiliki ratusan lagi. Maka dalam waktu singkat, jumlah mereka membludak memenuhi lembah dan pegunungan. Mereka hidup tanpa aturan, tanpa pemimpin, tanpa wahyu. Satu-satunya hukum yang mereka kenal adalah yang kuat memakan yang lemah. Para mufasir menggambarkan mereka dengan berbagai sifat yang mengerikan. Mereka tidak mengenal agama dan peradaban. Mereka tidak menanam dan tidak membangun, tetapi merampas hasil orang lain. Mereka tidak berbicara dengan bahasa yang dimengerti manusia, hanya suara kasar dan gemuruh yang menakutkan. Mereka hidup seperti serangga, berkelompok, berduyun-duyun, dan memakan apapun yang bisa dimakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Adam, dan tidak akan mati seorang pun dari mereka, melainkan telah meninggalkan 1000 keturunan." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Riwayat dari Ka'ab al-Ahbar menyebutkan, mereka tinggal di wilayah luas yang terbentang di balik pegunungan besar, di mana udara dingin dan lembab dan matahari jarang bersinar langsung. Mereka hidup dalam gua-gua besar, lembah curam, dan padang rumput liar yang luas. Jumlah mereka begitu banyak, hingga lembah-lembah itu seperti lautan manusia. Mereka hidup berkelompok, dengan suku-suku besar yang masing-masing memiliki pemimpin. Namun tak ada satupun yang memiliki hukum. Yang kuat menindas yang lemah, dan darah di antara mereka tidak ada nilainya. Mereka melahap apapun yang dapat mereka temukan, hewan-hewan yang melintas, tumbuhan yang hijau, bahkan air pun mereka habiskan. Dimanapun mereka datang, bumi menjadi gersang, air mengering, dan tidak ada yang tersisa selain kehancuran. Namun di tengah kebosanan itu, kehidupan tetap berlangsung di antara mereka. Anak-anak mereka lahir dan tumbuh dalam kekacauan, mengenal kerasnya dunia sejak kecil,
dan belajar berburu untuk bertahan hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal belas kasihan. Mereka mengenal api, batu, dan besi kasar, tapi tidak mengenal peradaban. Bagi mereka, hidup hanyalah pertarungan, dan dunia hanyalah tempat untuk menaklukkan. Seiring berjalannya waktu, Ya'juj dan Ma'juj tak lagi puas dengan wilayah pegunungan tempat mereka tinggal. Jumlah mereka yang semakin banyak membuat persediaan makanan makin menipis, sehingga memicu perselisihan antar suku. Akhirnya, Ya'juj dan Ma'juj mulai turun dari pegunungan mereka, bergerak seperti gelombang hitam yang melanda lembah-lembah manusia. Mereka menyerbu desa demi desa, membakar rumah, menghancurkan ladang, dan menebar kehancuran dimanapun mereka lewat. Manusia yang melihat kedatangan mereka lari tunggang langgang. Tak ada satu pun yang mampu menahan serangan mereka. Tubuh mereka kuat, tangan mereka kasar, dan jumlah mereka seperti debu di padang pasir. Riwayat Wahab bin Munabbih menyebutkan, apabila mereka turun dari lembah, bumi bergetar oleh langkah kaki mereka, dan air sungai keruh oleh darah manusia. Bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar lembah itu tak lagi dapat bertahan. Mereka membuat benteng dari tanah dan batu. Namun, Ya'juj dan Ma'juj menghancurkannya dengan mudah. Mereka tidak sekadar menjarah. Mereka menikmati kehancuran, seolah-olah itu adalah hiburan bagi mereka. Dikisahkan, mereka meminum air sungai hingga kering, memakan hewan ternak, dan meninggalkan tanah dalam keadaan tandus. Jika satu kelompok dari mereka lewat di atas padang rumput, maka setelah mereka berlalu, tak tersisa sehelai daun pun yang hijau. Maka berserulah manusia kepada langit, memohon pertolongan Allah. Ya Rabb kami, Engkau telah menguji kami dengan kaum yang bengis ini. Jika Engkau tidak kirimkan kepada kami pelindung, niscaya tak akan ada kehidupan yang tersisa di muka bumi. Tangisan dan doa itu naik ke langit. Maka dengan rahmat-Nya, Allah mengutus seorang raja beriman yang kekuasaannya membentang dari barat hingga timur, dari gunung hingga laut. Dialah Dzulkarnain, hamba Allah yang mulia. Ketika Dzulkarnain mendengar kabar tentang bangsa perusak itu, ia segera mempersiapkan perjalanan panjang ke arah timur. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang mukmin yang menegakkan keadilan di atas bumi. Dalam perjalanannya, ia melewati banyak negeri, menegakkan hukum Allah, membantu kaum tertindas, dan mengajarkan tauhid kepada bangsa-bangsa yang melupakan Sang Pencipta. Setelah perjalanan berbulan-bulan melintasi padang pasir dan lembah tandus, Dzulkarnain akhirnya tiba di sebuah negeri yang penduduknya berbicara dalam bahasa yang asing. Mereka hidup ketakutan, wajah mereka pucat, dan rumah mereka tersembunyi di balik batu besar. Dengan bantuan penerjemahnya, Raja Dzulkarnain memahami ucapan mereka. Penduduk itu mendekat dengan gemetar, lalu berkata melalui penerjemah, "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya di belakang dua gunung ini ada suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan di bumi, tidak ada tanaman yang tersisa, tidak ada ternak yang hidup. Apakah engkau dapat membuat dinding pemisah antara kami dan mereka, agar kami dapat hidup tenang? Kami akan memberikan upah yang besar untukmu." Dzulkarnain menatap lembah di antara dua gunung besar itu, lembah yang sempit namun dalam, dengan tebing batu yang menjulang tinggi. Ia tahu, inilah tempat yang dipilih Allah untuk menjadi batas antara manusia dan bangsa perusak itu. Dengan suara tenang namun tegas, Dzulkarnain menjawab, "Apa yang telah Allah berikan kepadaku lebih baik dari upah kalian. Tapi bantulah aku dengan kekuatan manusia, agar kita membangun dinding yang kokoh di antara kalian dan mereka." Maka dimulailah pembangunan yang paling megah dalam sejarah manusia, dinding besi Dzulkarnain, benteng yang akan memisahkan dunia manusia dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain memerintahkan agar besi dikumpulkan sebanyak mungkin dari segala penjuru. Besi itu disusun hingga menutup celah antara dua gunung. Ia memerintahkan para pekerja menumpuknya lapis demi lapis hingga tinggi setara dengan puncak gunung. Setiap lapisan besi disiram dengan tembaga cair, sebagaimana firman Allah, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah panas seperti api,
Dia berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya." Surat Al-Kahfi ayat 96. Api menyala siang dan malam. Suara pandai besi menggema di lembah, memecah sunyi pegunungan. Ribuan tangan bekerja, sebagian membawa batu, sebagian menyalakan bara, sebagian lagi menuang tembaga cair yang menyala seperti lahar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lalu akhirnya, berdirilah sebuah dinding raksasa, kokoh, berkilau kemerahan oleh campuran besi dan tembaga. Dinding itu begitu tebal dan tinggi, hingga cahaya matahari memantul di permukaannya. Ketika Yajuj dan Majuj mendekati dinding itu, mereka tercengang. Mereka mencoba memanjat, tapi dindingnya terlalu licin. Mereka mencoba menggali, tapi besi itu lebih keras dari batu. Zulkarnain berdiri di atas bukit dan menatap dinding yang telah selesai, lalu berkata dengan kerendahan hati, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya rata dengan bumi, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Surat Al-Kahfi ayat 98. Maka berhentilah kehancuran yang selama ini menimpa manusia. Ya'juj dan Ma'juj terkurung di balik dinding besi itu. Mereka meraung dan berteriak, memukul dinding dengan batu, namun sia-sia. Dari balik dinding, mereka melihat cahaya matahari yang jauh di luar jangkauan mereka, lalu kembali ke lembah mereka dengan kemarahan yang tak tertahankan. Kaum yang selama ini tertindas pun bersujud kepada Allah, menangis dalam syukur. Mereka tahu Allah telah mengirimkan penolong yang benar. Zulkarnain tidak menerima upah atau penghormatan. Ia hanya berkata, "Syukurilah nikmat Allah dan tegakkan keadilan, sebab hari akan datang ketika dinding ini roboh, dan dunia akan kembali diuji dengan fitnah mereka." Setelah tembok raksasa itu berdiri kokoh di antara dua gunung, dunia pun berubah. Manusia di sekitar lembah hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sungai kembali mengalir jernih, pepohonan tumbuh hijau, dan anak-anak dapat bermain tanpa takut mendengar raungan liar dari balik lembah timur. Namun, di sisi lain dari tembok itu, di dunia yang tersembunyi dan tak terjangkau manusia, kehidupan Yajuj dan Ma'juj terus berlangsung. Bagi mereka, dinding itu bukan akhir, melainkan awal dari dendam yang panjang. Dinding besi yang dibangun Zulkarnain bukanlah sekadar penghalang fisik. Ia menjadi batas antara dua dunia. Dunia manusia yang mengenal peradaban, dan dunia Ya'juj dan Ma'juj yang liar dan tak terkendali. Setiap tahun, mereka berkumpul di kaki dinding itu, menyalakan api besar, dan berteriak ke arah langit, menganggap tembok itu sebagai tantangan yang harus dihancurkan oleh kekuatan mereka sendiri. Anak-anak mereka tumbuh dengan mendengar kisah tentang musuh dari dunia luar, tentang manusia lain yang hidup di balik dinding besi. Manusia yang dianggap merebut dunia mereka. Maka sejak kecil mereka dididik untuk membenci dan berambisi menghancurkan tembok itu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding itu hingga hampir tembus. Lalu pemimpin mereka berkata, 'Kembalilah, besok kita lanjutkan.' Maka Allah menjadikan dinding itu kembali seperti semula. Hingga ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah tiba, mereka berkata, 'Insya Allah, besok kita lanjutkan.' Maka keesokan harinya, mereka mendapati dinding itu sebagaimana mereka tinggalkan. Lalu mereka berhasil menembusnya." Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Riwayat ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berhenti menggali. Setiap hari mereka bekerja keras dengan kuku, batu, dan besi kasar. Setiap malam, mereka menyalakan api di dasar dinding, berharap logam itu melemah. Namun setiap pagi, mereka mendapati dinding itu kembali seperti semula. Karena kehendak Allah menunda keluarnya mereka sampai waktu yang telah ditetapkan. Sebuah pertanyaan pun muncul. Mengapa Allah membiarkan mereka hidup? Mengapa bangsa yang penuh kebengisan itu tidak dimusnahkan saja? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di langit dan di bumi memiliki tujuan dan hikmah. Tak ada makhluk yang diciptakan sia-sia.
Bahkan setan yang menggoda manusia pun memiliki fungsi dalam perjalanan iman seseorang untuk menguji, menyeleksi, dan memperkuat hati mereka yang beriman. Begitu pula dengan Yajuj dan Majuj. Mereka bukan sekadar makhluk pengacau, tetapi simbol fitnah yang paling besar. Cermin dari nafsu manusia yang liar, dari keserakahan yang tak mengenal batas, dan dari dunia yang berjalan tanpa kendali iman. Allah tidak membinasakan mereka karena mereka adalah ujian bagi umat manusia di akhir zaman, sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan yang ada di bumi perhiasan baginya, untuk kami uji siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Ujian terbesar manusia bukanlah musuh yang terlihat, melainkan diri mereka sendiri. Keangkuhan, kerakusan, dan cinta dunia yang membuat hati mereka mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj. Allah menahan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukan karena dia lemah, melainkan karena waktu mereka belum tiba. Mereka akan keluar ketika dunia sudah penuh dengan kezaliman dan manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika dosa dianggap biasa dan kebenaran menjadi asing. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di balik dinding besi itu, waktu terus berjalan. Ribuan tahun berlalu, generasi berganti generasi, dan bumi di luar dinding berubah. Nabi-nabi diutus, kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh, hingga akhirnya zaman semakin dekat kepada akhir. Dan pada suatu masa yang telah dijanjikan, ketika iman manusia melemah dan dunia diliputi kezaliman, dinding itu akan mulai retak. Waktu yang telah dijanjikan pun tiba. Ketika hati manusia mulai berpaling dari Allah, ketika dunia dipenuhi cinta pada harta, kekuasaan, dan kemegahan, maka muncullah Dajjal, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Ia menebar tipu daya di seluruh penjuru bumi, mengguncang keimanan manusia, dan menjerumuskan banyak jiwa dalam kesesatan. Tidak ada tempat yang aman dari tipu dayanya yang dahsyat, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah. Di puncak kekacauan itu, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit dengan wajah yang bercahaya dan tangan yang membawa keadilan. Beliau memburu Dajjal hingga akhirnya membunuhnya, menegakkan kembali kebenaran di bumi. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah Dajjal binasa, bumi kembali berguncang oleh fitnah yang lebih dahsyat. Ya'juj dan Ma'juj keluar dari balik dinding besi peninggalan Zulkarnain, meluapkan kehancuran di mana-mana. Mereka melanda bumi seperti gelombang tak terbendung, merusak, menjarah, dan memusnahkan setiap kehidupan yang mereka lewati. Ya'juj dan Ma'juj keluar dari seluruh penjuru bumi dengan cepat seperti ombak yang bergulung. Mereka turun dari dataran tinggi dan menyebar di bumi, menghancurkan segalanya. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Tak ada kekuatan manusia yang mampu menahan mereka. Mereka meminum habis danau-danau besar hingga kering dan memakan habis apa saja yang mereka temui, binatang, tanaman, bahkan bangkai. Mereka adalah simbol dari kebiadaban tanpa akal dan kerakusan tanpa batas. Ketika mereka melintasi bumi, segala yang hidup pun berlari menghindar. Mereka menghancurkan negeri-negeri, meluluh lantakkan kota-kota, membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Tidak ada belas kasihan, tidak ada negosiasi. Mereka datang untuk menaklukkan segalanya. Melihat kedahsyatan itu, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaum mukminin untuk berlindung di Gunung Thur, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa, sungguh, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak seorang pun mampu melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke Bukit Tur. Hadis riwayat Muslim. Maka berangkatlah Nabi Isa alaihissalam bersama para pengikutnya menuju gunung. Mereka berpuasa dari dunia, hidup dengan penuh kesabaran, menengadahkan tangan dalam doa. Sementara di bawah sana, bumi porak-poranda oleh dua bangsa itu. Ya'juj dan Ma'juj merasa tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghalangi mereka. Mereka menaklukkan tanah demi tanah hingga mencapai perbatasan negeri Syam.
Ketika mereka memandang ke langit, mereka berkata dengan kesombongan, "Kita telah mengalahkan seluruh penduduk bumi. Sekarang, mari kita kalahkan pula penghuni langit." Mereka pun melepaskan panah-panah ke langit. Maka dengan izin Allah, panah-panah itu kembali turun berlumuran darah, seolah benar mereka telah melukai makhluk langit. Mereka pun semakin congkak dan sombong. Sementara itu, di puncak Gunung Tur, Nabi Isa dan para pengikutnya menundukkan kepala dalam doa. Mereka tahu tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Ya'juj dan Ma'juj, kecuali kekuatan dari Allah sendiri. Maka Nabi Isa pun berdoa dengan penuh khusyuk, memohon keselamatan dari fitnah besar yang tengah melanda dunia. Doa itu pun dikabulkan. Allah lalu mengirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj seekor ulat kecil, seperti cacing yang menyerang leher mereka. Ulat itu masuk ke dalam tubuh mereka dan memutus urat nadi mereka, sehingga mereka mati serentak, sebagaimana kematian satu jiwa dalam sekejap. Mereka roboh, bergelimpangan, memenuhi bumi dengan jasad-jasad besar yang berbau busuk. Dalam hadis sahih disebutkan, kemudian Allah mengirimkan cacing di leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Maka matilah mereka seketika seperti matinya satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, langit menjadi hening. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya turun dari gunung. Namun mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Bumi tertutup oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Baunya busuk hingga membuat manusia sulit bernafas. Maka Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah. "Ya Rob, bumi telah penuh dengan bau busuk mereka dan jasad mereka menutupi segala tempat. Maka bersihkanlah bumi dari mereka." Allah pun mengabulkan doa itu. Allah mengirimkan burung-burung besar yang paruh dan lehernya sekuat unta. Burung-burung itu turun dari langit, memungut jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, lalu melemparkannya ke suatu tempat yang Allah kehendaki di lembah-lembah yang jauh. Setelah itu, Allah menurunkan hujan lebat yang membersihkan bumi. Airnya begitu jernih dan banyak hingga seluruh permukaan bumi menjadi seperti cermin. Tidak tersisa kotoran, darah, atau bau busuk sedikit pun. Dunia kembali bersih dan segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian hujan turun membasuh bumi hingga menjadi bersih, lalu dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkatanmu." Hadis riwayat Muslim. Setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, bumi kembali dipenuhi keberkahan. Nabi Isa alaihissalam memimpin umat manusia dalam keadilan dan ketentraman. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada kezaliman. Hewan buas hidup berdampingan dengan manusia, anak-anak bermain tanpa rasa takut. Diceritakan bahwa pada masa itu, satu buah delima cukup untuk memberi makan satu keluarga besar, dan seekor sapi menghasilkan susu yang bisa diminum oleh seluruh kampung. Bumi menumbuhkan hasilnya dengan berlipat ganda. Inilah masa kedamaian sejati yang dijanjikan Allah setelah fitnah besar. Namun kedamaian itu pun tidak akan abadi. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, manusia kembali perlahan terjerumus ke dalam dosa. Kemaksiatan merajalela, iman menipis, dan tanda-tanda kiamat besar berikutnya pun mulai muncul satu persatu. Hingga akhirnya, sangkakala pun ditiup. Demikianlah akhir dari kisah Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang menjadi simbol kesombongan dan kebiadaban manusia. Mereka muncul di akhir zaman sebagai peringatan bahwa tidak ada kekuatan di langit dan di bumi yang dapat menandingi kekuasaan Allah Ta'ala. Tembok Zulkarnain bisa runtuh, kerajaan besar bisa hancur, teknologi bisa lenyap, namun iman dan doa tetap menjadi benteng terakhir manusia. Dan di hari ketika fitnah melanda tanpa batas, satu-satunya yang menyelamatkan hanyalah lindungan Allah Ta'ala dan kekuatan tauhid. Kelahiran mereka adalah peringatan bagi umat manusia bahwa dari rahim sejarah yang sama bisa lahir dua jalan. Jalan cahaya para nabi dan jalan kegelapan bangsa-bangsa yang durhaka. Allah berfirman, "Dan kami biarkan mereka pada hari itu bergulung-gulung seperti ombak dan ditiuplah sangkakala. Maka kami kumpulkan mereka seluruhnya." Surat Al-Kahfi ayat 99. Demikianlah kisah kelahiran Ya'juj dan Ma'juj yang dapat kami sampaikan. Wallahu alam.
Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.